Check the mic and make sure it sound right, boy. Mobil yang dimodifikasi di Acacia itu harus bisa dipakai harian. Banyak hal yang tadinya kesulitan, point of view-nya kita nggak menjadi kesulitan, jadi tantangan sebenarnya. Ya, kita ngelihat bagus apa enggaknya dari kecocokannya, cepernya, cakep nggak nih mobil, pantas nggak. Ini adalah sebuah bengkel legend yang menerima jasa untuk modifikasi mobil. Uniknya, bengkel ini memiliki 4 jenis dengan jasa-jasa yang berbeda, mulai dari painting, bodywork, air suspension, hingga restorasi mobil tua. Nama bengkelnya adalah Acacia Motor. Kira-kira apa aja nih hal yang spesial di bengkel ini? Kalau Acacia Motor sendiri itu sebenarnya berdiri dari tahun 96. Awalnya itu di Acacia 1 yang di Jati Bening, itu awalnya kita lebih ke bodyworks sebenarnya. Jadi lebih ke pengecatan, cat siram, cat kerok, lalu ada repair, jadi kalau accident. Nah, seberjalannya waktu kita mulai merambah ke arah modifikasi. Di Acacia 1 itu di tahun 2000 lah ya, 2000-an awal itu udah mulai modifikasi, udah mulai rame lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi awalnya lebih ke bodywork sih. Acacia sampai saat ini yang aktif ada 4. Jadi ada Acacia 1 tuh di Jati Bening, lalu Acacia 2 di sekarang Jalan Ratna, Acacia 3 ada di Sawangan, sama Acacia 4 ada di Pondok Labu. Kalau Acacia 1 itu bodyworks, namun spesialisasinya itu lebih ke arah modifikasi, body conversion. Lalu ada juga bikin mobil, itu ada di Acacia 1. Lalu kalau di Acacia 2 itu ada ke suspensi sekarang. Kita lebih ke undercarriage lah. Undercarriage, upgrade, jadi air suspension, coilover. Lalu Acacia 3 itu bodyworks juga, tapi lebih ke restorasi klasik. Gitu. Lalu yang terakhir itu ada di Acacia 4. Acacia 4 itu bodyworks juga sama, tapi nantinya akan ada performance upgrade. Jadi lebih ke divisi performance ya lah, mesinnya. Kesulitan pertama kalau kita sih mungkin ke SDM ya sebenarnya ya. Dulu sempat strugglingnya di situ SDM, lalu kayak referensi-referensi dulu kan nggak kayak sekarang ya, referensi lebih kebuka di internet. Kalau dulu kan kita kayak lihat di majalah-majalah Jepang kayak gitu-gitu kalau untuk market ya, lebih ke situ. Teman kalau balik ke tadi SDM itu lebih ke biasanya maintain SDM, terus kita ngedevelop orang-orangnya biar lebih teliti lagi, performance-nya lebih lagi. Nah, kita lebih ke arahnya ke situ sih. Kalau restorasi klasik itu di kita tuh bisa banget. Mau dari genre ada yang Amerika, mau yang JDM, Jepang, dan lain-lain, kita bisa semua. Nah, kalau restorasi sih kita sebenarnya dari semua Acacia ini basicnya sama, SOP-nya sama. Tinggal nanti kita kembangin lagi mana yang, karena kan timeline nanti ya, berhubungannya sama timeline. Jadi yang timeline bisa enak, targetnya mau selesai kapan, nanti penempatannya di mana, semua SOP-nya, QC-nya semua sama. Susah juga tuh jawabnya. Kalau sukanya dulu deh, sukanya banyak sukanya sih karena kita keluarga yang bergelut di bidang otomotif, jadi banyakan sukanya yang dimana hobi kita jadikan sebagai ladang pencari rezeki kita gitu ya. Jadi banyak hal yang tadinya kesulitan, point of view-nya kita nggak menjadi kesulitan, jadi tantangan sebenarnya. Mobil yang dimodifikasi di Acacia itu harus bisa dipakai harian. Jadi benar-benar kita mendevelop satu mobil itu nggak cuma dari sisi estetika aja, tapi dari fungsinya. Jadi kesulitannya, kalau tadi pertanyaan kesulitan di situ sih. Kesulitannya kita harus benar-benar riset lebih dalam. Jadi kayak mobil-mobil yang baru keluar kita harus pelajarin. Contoh deh dari suspension, kaki-kaki gitu ya. Mau mobil yang baru keluar kita pelajarin sistem kakinya, lalu kita develop mobil ini bisa di-upgrade ke arah apa, bagusnya kemana. Kalau harapan tentunya
kita sebagai bisnis usahanya itu harapan kita ke depannya event-event bisa lebih banyak lagi. Tentunya sekarang udah banyak, tapi gimana event-event bisa di-develop lebih serius, lebih terperinci lagi dari poin-poin penilaiannya gitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang berusaha di bidangnya itu lebih berkembangnya bisa lebih maju lagi tentunya dari kayak contohnya kayak dari ini sendiri kan udah banyak banget kegiatan-kegiatan yang dibuat yang dimana pelaku usahanya dan penikmatnya itu sekarang udah bisa terkorelasi dengan baik ya gitu sih. Selain bodywork atau painting, Acacia Motor juga menawarkan jasa kaki-kaki nih. Mulai dari pemasangan coilover hingga air suspension. Saya Hari dari Acacia Motor. Di sini saya bertugas di Acacia Motor 2, khusus untuk pengerjaan undercarriage. Hampir semua jenis kaki-kaki, Mas. Mau itu tipenya strut-strut atau strut back, itu bisa dibikin air suspensi. Ataupun biasa ada mobil yang basicnya per daun ya. Nah, itu juga bisa dibuat air suspensi. Di sini kita ada 3 produk air suspensi ya. Di sini kita ada air suspensi, ada air gain lift kit, ada load support. Nah, fungsinya kalau air suspensi yang sudah berjalan, dia bisa meninggikan mobil dan menyeperkan mobil gitu. Dan digunakan kebanyakan sih untuk ngejar ceper mobil ya. Rata-rata sih hampir nggak terlalu sulit ya untuk mobil-mobil sedan ataupun SUV ya. Sama aja sih semuanya. Tergantung ya Mas jenis kaki-kakinya, tingkat kesulitan untuk perubahan kaki-kaki, misalkan dari per daun nih, pengen kita rubah jadi double wishbone dan four link, itu pengerjaannya bisa paling lama bisa 3 mingguan. Range harga Airsus itu kita mulai dari 22 juta sampai 70 juta ke atas, tergantung spek yang diinginkan. Untuk custom kaki-kaki, untuk Airsus tipe Deluxe yang harus mengcustom kaki-kaki, suspensi, pengerjaannya 3-4 hari. Untuk saran pemasangan Airsus paling ya, untuk sekarang ini paling siapin dana. Siapin dana dan siapin konsep untuk pemasangannya. Pengen fitmentnya seperti apa gitu. Sebenarnya kalau fitment kan kita udah ada beberapa gaya nih Mas. Misalkan kayak bisa dibilang sekarang nih fender tulips, mau miti gitu kan. Ya kita ngelihat bagus apa enggaknya, ya dari kecocokannya, cepernya, cakep nggak nih mobil, pantas nggak. Dari jenis mobilnya kita juga harus menyesuaikan, sama dari style modifikasinya gitu. Seperti yang di awal tadi, yang sudah kita jelaskan, di sini kita ada 3 jenis air suspensi. Di situ ada tipe Deluxe, ada tipe Pro, dan Super Pro. Kalau yang tipe Deluxe, kita menggunakan shock yang bawaan mobil, di custom, dipasang air suspensi. Setelah selesai baru kita pasang di mobil. Cuma kalau untuk tipe yang Pro dan Super Pro, kita sudah mendapatkan shock coilover seperti ini. Jadi bisa lebih cepat pemasangannya. Bisa 1 hari selesai gitu. Dan juga kita ada 2 produk baru tipe air gain lift kit, itu untuk dipasangkan di coilover kayak gini nih. Kan kalau kita biasa kalau kita mau meninggikan atau merendahkan, kita harus putar dratnya nih, kita setel pendek dan tinggi. Nah, kita tinggal menambahkan balon aja nanti di atas ini, dibuat bracketnya. Nah, dia udah fungsinya nanti sama kayak air suspensi, cuma untuk ketinggi aja. Dan dia nggak merubah feel bantingan dari coilovernya. Misalkan kalau kita pakai Airsus kadang-kadang lebih empuk ya, rasanya lebih empuk daripada shock aslinya gitu, kurang rigid. Nah kalau pengen yang senang ngebut, senang kencang, nah ini solusinya nih, air gain lift kit. Ada 1 produk lagi, kita namanya load support. Load support itu untuk menunjang mobil-mobil yang bermuatan berat, kayak double cabin kayak gitu, yang belakangnya itu bawa mobil-mobil berat. Sekarang tuh lebih banyak dipakai sama mobil-mobil camper van, karena kan dia bermuatan berat tuh. Nah dia fungsinya balonnya nanti di posisi belakang menormalkan kembali tinggi mobil gitu loh. Jadi handling mobil bisa kembali normal seperti semula gitu. Ya itu aja sih produk yang ada di Acacia.
Untuk dunia modifikasi, harapan kedepannya lebih maju ya, lebih banyak pilihan untuk customer-customer kita. Dan kalau bisa kita mempunyai gaya modifikasi yang Indonesia sendiri gitu. Jadi itulah pengerjaan dari Acacia Motor. Menurut gua, cocok banget nih buat orang yang mau restorasi mobil atau modifikasi mobil. Karena jasanya itu banyak banget dan pengerjaannya rapih. Uniknya, nextnya Acacia akan menambah jasa untuk modifikasi mesin. Tinggal tunggu aja nih.